Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang bagus dari saudara kita. Siapa? Husanul Arifin. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya yang agak jelas. Jadi kan tadi Ustadz sampaikan kalau yang menyuruh kita semua itu Allah yang melakukan. Manusia itu kan tidak semuanya baik, ya kan? Ada juga manusia itu yang memang pemaksiat, pemabuk, pezina. Jadi apa memang Allah yang menyuruh dia untuk melakukan maksiat itu atau tidak? Terus kalau memang Allah yang menyuruh dia untuk melakukan maksiat, kenapa Allah ada, saya nggak tahu hadis atau apa, yang pasti perintah Allah itu untuk kita melakukan ibadah terus sama Allah. Itu gimana Ustaz? Jadi makna dari pertanyaannya yang pertama, kalau katanya semuanya sudah Allah, kok ngapain masih ada taat maksiat? Ya kan? Bagaimana itu? Tergantung manusianya yang melihat. Manusianya yang menyaksikan perkara itu semua punya iman enggak? Kalau manusianya yang menyaksikan itu semua mas saya yang menyaksikan, masih Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, pasti saya anggap dosa semua itu, maksiat semua. Kenapa? Karena saya melihat manusianya. Karena yang ada di dalam hati saya masih manusia. Pasti cerminnya manusia. Ini bagi yang melihat. Taat pun demikian. Bila ada orang yang taat, saya menilai itu orang baik. Kenapa? Yang wujud manusianya. Saya tidak bisa melihat hatinya. Kenapa? Karena yang saya lihat hanya wujud luarnya saja. Manusia kan melihat taat, maksiat, baik dan buruk kan dari wujud yang luar, dari kulitnya, dari laku badaniahnya. Bagi yang melihat, bagi yang mengerjakan, ya kan? Seumpama Anda mengerjakan keburukan, kemaksiatan, ya tergantung pada Anda. Di dalam hati Anda yang ada yang wujud siapa? Bila Anda yang wujud, maka jangankan maksiat, kelihatan taat, sholat, ibadah, haji pun itu maksiat. Bila Anda yang wujud dalam hati Anda, di sisi Allah loh ya, penilaiannya di sisi Allah ya. Dan apalagi maksiat, ketaatan atau kebaikan di sisi manusia itu pun keburukan. Tergantung manusianya. Tapi bila manusianya itu sudah kembalikan kepada Allah bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, mana mungkin manusia bisa mengerjakan taat dan maksiat. Semuanya kembali kepada jaiznya Allah, sakarepe Allah dewe. Itulah penilaian dari sudut pandang orang yang melihat dan penilaian dari sudut pandang orang yang melakukan hal-hal yang itu. Tergantung hati manusianya. Seumpama Anda sudah mengenal Allah, mana mungkin Anda bisa maksiat. Sedangkan Anda tidak ada, Anda tidak bisa apa-apa. Mana mungkin Anda bisa merasa maksiat.
Hanya orang-orang yang merasa ada saja itu loh orang yang maksiat, tapi tidak terasa dia maksiat. Kenapa? Maksiat yang terbesar mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Itulah maksiat. Sholatnya maksiat, ibadahnya maksiat, semuanya maksiat. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Ibarat domba tersesat di hutan, mau makan takut, ini takut ada harimau. Tapi ketika domba itu kembali kepada pemiliknya, meskipun harimau akan menerkam, ia enjoy saja. Kenapa? Ada yang jaga. Karena manusianya kalau sudah mengenal Allah, tak akan pernah bisa maksiat. Kecuali orang-orang yang belum mengenal Allah, ia merasa bisa taat dan ia merasa bisa maksiat. Kenapa? Karena manusianya jadi penguasa atas dirinya. Kira-kira jawabannya melegakan apa masih kurang puas? Nah, jadi tergantung manusianya. Kita sebagai penyaksi pun tergantung diri kita. Dan kita melihat orang si pelaku pun tergantung orang yang melakukan tadi. Bertuhan apa tidak dalam hatinya. Tapi kalau yang melihat orangnya bertuhan, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku, mana ada lagi manusia. Kalau sudah yang ada hanya Allah ya. Nah, jadi tergantung hati manusianya. Kira-kira langkah hendak orang-orang seperti ini. Langkah kan. Tapi meskipun langkah, bila Allah berkehendak atas diri Anda menjadi kekasih Allah, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Makanya di dunia seluruh manusia ini ibarat air laut yang dipilih untuk menjadi kekasih Allah hanya setetes, sedikit. Maka dari itu banyak orang yang tidak paham tentang ilmu ketuhanan, ya lumrah, tidak apa-apa. Kenapa? Allah wis gawe ngono, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Tuan Ali, apa yang mau ditanyakan Tuan Ali? Tadi waktu cerita saya dengar cerita mau tanya belum lagi. Tapi ada apa pertanyaannya ini kan bagus tadi. Bagus, ya. Alhamdulillah. Jadi kadang ada orang, kalau orang sudah mengenal Allah enak ya, bebas mengerjakan maksiat. Enak. Sudah kenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, matikan dirimu di hatimu yang ada hanya Tuhan. Mana mungkin manusia bisa bermaksiat kalau sudah kembali kepada Allah. Apa orang mati yang di kuburan itu bisa maksiat? Kalau sudah kembali di sisi Allah. Orang-orang yang belum mati inilah, orang-orang yang belum kembali kepada Allah inilah yang bermaksiat. Kenapa? Allahnya gaib. Ketika Allahnya gaib, semuanya maksiat terus. Coba rasakan Anda, kembalikan hak cipta hidup dan badan. Inilah amanah-amanah yang Anda emban dan Anda harus mengembalikannya segera mungkin. Tapi kalau Anda lambat mengembalikannya, nanti nunggu sakaratul maut tambah sakit. Ketika Anda punya harta banyak, anak banyak yang Anda pikirkan, tambah berat. Itulah kiamat. Sakaratul maut itulah kiamat, dipaksa kiamat. Supaya apa? Supaya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti orang mati itu yang di kuburan itu semuanya suci apa najis? Suci. Lambangnya kain putih.
Dia ndak bisa ngaku-ngaku. Aku ahli ibadah, bisa ngaku. Ndak bisa ngaku-ngaku kan. Sholat disolati, mandi dimandiin, pakaian dipakaiani, wudhu diwudhuin, ke kuburan diantar. Itu suci. Ketika manusianya la haula wala quwata illa billah. Jadi lambangnya orang mati itu loh, cara menghadap Allah. Harus mati dulu, baru nyata Allah. Tapi kalau manusianya takut mati, selamanya Allah goib. Maka dari itu orang yang masuk pondok ini takut mati, jadi yang ngaji hanya sedikit. Orang-orang yang dikehendaki Allah. Ayo, apalagi yang tanyakan? Kira-kira pernah didengar penjabaran? Kayak agak sedikit Terbuka ya, agak sedikit menerima. Iya, logika kan. Nggak main angan-angan kenyataan. Kenapa? Allah maha nyata. Allah lebih nyata daripada manusianya. Ini kopi teh ini loh, aslinya nggak wujud. Tanpa yang wujud, gaib. Berhubung yang wujud ini ada, maka nyatalah wujud-wujud ini. Inilah yang dimaksud makrifat lebih wujud daripada syariat. Ini kan semua syariat. Syariat akan ada tanpa makrifat. Manusia tak akan ada tanpa Allah. Nyata kan? Badan ini tak akan tercipta tanpa hidup. Contoh, Anda pergi ke kemaksiatan. Terus Anda pergi ke masjid pakai kaos itu. Apakah kaos itu komentar? Apakah kaos yang Anda pakai itu merasa berdosa atas perbuatan Anda? Nyantai enggak kaos itu? Bertuhan karena. Kenapa? Karena kaos tidak merasa memiliki. Karena kaos ini sadar bahwa kaos ini milik yang berkuasa atas Anda. Sama dengan makhluk. Makhluk itu mem. Jangan jadi pencipta. Tapi Anda selama ini jadi khalik. Allahnya jadi makhluk. Kan Allahnya jadi makhluk. Tidak bisa apa-apa. Kebalik imannya. Baru sadar. Yalah kalau sudah ingin pergi tidak apa-apa lah. Ya, silakan. Di gang siapa namanya nih adiknya? Sahadat. Ayo apa yang masih jadi unek-unek? Yang ringan aja lah. Udah selama menjelaskan masuk sih. Alhamdulillah. Berarti itu hidayah mahal. Mahal hidayah itu. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Kan tadi kan Ustaz bilang kan yang menggerakkan semua ini kan Allah. Berarti kalau misalnya ada yang melahirkan, tapi dia tuh nggak mengenal Allah dari awal. Terus semua yang dia mengerjakan itu siapa? Diri dia sendiri apa Allah juga? Melahirkan apa itu? Maksudnya dia itu lahir tapi dia Islam, cuma dia nggak dekat dengan agama Islam, dia nggak tahu Islam itu apa. Berarti yang selama dia hidup yang mengerjakan segala sesuatu itu Allah juga apa diri dia sendiri? Tergantung Anda. Diri sendiri. Berarti. Anda yang menilai. Kan Anda tadi melihat orang-orang itu kan. Tergantung Anda. Di dalam hati Anda itu Allah yang jadi Tuhan apa Anda? Kalau di dalam hati Anda yang jadi Tuhan, pasti Anda menganggap orang sesat. Gak kenal Tuhan. Pasti sesat, kafir ya kan? Tapi bila Anda yang ada hanya Allah,
apakah bisa Anda menyesatkan orang? Nah, kalau Anda sendiri sudah di dalam rahasia Allah, apalagi yang di luar. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. Badan-badan ini rahasianya hidup. Hanya orang-orang yang kenal Tuhanlah orang-orang yang Islam. Apa sih Islam itu? Selamat hatinya dari dirinya dan dari orang lain. Bila yang ada hanya Allah, bebas, tidak ada menilai. Berarti semua manusia itu sejatinya dikendalikan Tuhan apa tidak? Nah, kalau Anda sudah tahu dikendalikan, apalagi yang dibingungkan? Siapapun orangnya, apapun agamanya. Kalau Anda sudah kenal Tuhan, enjoy kan? Tapi kalau Anda tidak kenal Tuhan, bingung Anda mikir. Kenapa yang sini jadi Tuhan? Banyaklah syarat-syarat, akhirnya terbelenggu Anda dengan dogma-dogma agama. Maksud saya itu kalau orang berzina, mabuk, yang kita sudah kenal, kita tahu, kita diam saja. Ini bagi yang melihat, kalau kita sudah mengenal Allah, apakah ada perzinahan lagi? Sedangkan kalau Anda sudah mengenal Allah, yang ada hanya Allah, maka kemanapun kau arahkan pandanganmu, tidak ada manusia atau wujud makhluk kecuali wujudnya Allah yang menggerakkan seluruh manusia. Apakah ada zina? Bagi Allah tidak ada kan? Nah, kalau sudah tidak ada, enjoy enggak? Tengok aja lah. Nah, itulah dimaksud lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah kembali kepada Allah, aman. Tapi bagi pelaku sekarang, Iya. pelakunya, apakah mungkin orang-orang yang bisa mengenal Allah, ia merasa bisa berzina, merasa bisa mengendalikan dirinya sendiri? Berarti kalau orang yang masih merasa bisa berzina, berarti kan jauh dari Allah. Tidak kenal Allah manusianya. Bagi pelakunya. Ya enggak? Kalau kadang begini, orang yang baru kenal Allah, kalau kenal Allah kan bebas. Ya. Mau zina, berzudi, bebas kan semuanya Allah. Katanya begitu. Mabuk. Nah, mabuk. Orang-orang yang begini inilah yang mengkambing hitamkan ilmu hakikat makrifat. Padahal orangnya belum kenal Allah. Tidak mungkin orangnya kenal Allah kalau manusianya bisa merekayasa dirinya. Tapi bagi orang yang sudah mengenal Allah, ia tak bisa merekayasa dirinya lagi. Ia tunduk patuh diperankan apa saja oleh Tuhan. Pasti semuanya bagus. Pasti semuanya soleh. Kenapa? Karena lillah. Duduknya sudah lillah. Merokoknya sudah lillah. Memang harus kiamat dulu baru bisa syahadat. Kalau tidak kiamat dulu, tidak mati dulu manusianya, maka manusianya yang merasa bersahadat. Padahal manusianya tidak bisa syahadat apa-apa. Di dalam Al-Quran, kul, katakanlah Muhammad, cukup aku yang bisa menyaksikan aku dan bisa menyaksikan kamu semua. Berarti manusia kan tidak berhak syahadat. Kenapa? Karena manusia tidak punya hidup. Yang punya hidup inilah yang
yang bisa bersahadat kepada hidup dan kepada apa yang diciptakannya. Ini ciptaan siapa? Ya kan? Kalau tidak ada hidup kan ini semua tidak ada. Berarti inilah yang dimaksud syahadatnya hidup. Dengan hiduplah, maka hanya hidup yang bisa menyaksikan ini semua. Kalau tidak hidup Anda, tidur, apa ada ini semua. Nah, gampang ya. Gampang. Ini pertanyaan serius nih. Ya, apa lagi? Maksud saya masih bingung lagi. Ya, Kalau kata orang sudah mengenal Allah, sudah tahu dirinya Allah, tak akan bisa bermaksiat lagi. kalau dia bisa, Kalau dia bisa, berarti belum kenal Allah. Ya enggak? dia mabuk, dia Berarti, minum, berarti kan belum kenal Allah. Kalau manusianya yang merasa bisa mabuk. Tapi kalau manusianya sudah mengenal Allah, ia tak sadar apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena kesadaran hanyalah milik Allah. Seumpama Anda dimabukkan oleh Allah, Anda salah apa enggak? sorry, Anda dimabukkan oleh Allah, Anda salah apa enggak? Anda dimabukkan oleh Allah, Anda salah apa enggak? Sedangkan Anda tidak mengakui. Sedangkan Anda dalam hati Anda tidak mengakui bahwa hidup dan badan serta afal apapun yang berperan dalam diri Anda bukan milik Anda. Anda salah Anda. enggak. Nah, kalau Anda tidak salah, ngapain bingung lagi? Iya. Orang-orang yang salah itu ketika manusia merasa bisa apa-apa. Masih wujud. Nah, jangankan mabuk, sholat saja Mabuk. dosa. Minat bang kecil betul. Iya. Ngomong-ngomong. Sahdan bagaimana jawabannya? Kurang puas apa? Puas. Alhamdulillah. Yang penting agak klik dikit ya, agak nyambung dikit. Iya, yang penting mengerti dan paham. Iya, agak nyambung maksudnya ya kan. Lama. Ya, yes. Yang memang itu dasar-dasarnya. Yeah, correct. Oh yeah. Okay. So the place for the movie is at Jewel Shore, right? Okay. So the last time when I went for a movie, they will open like a booth there. So you just go to the Jewel Shore. I think in front of the cinema, they will have a small booth there, and they will put correct. They will put a booth there. They will put a signage for SCDF HQ. So you just go there and redeem. You just tell them which HQ you are from, which division. There will be your name there. So can already book for us. Yeah. So you just go there. Just say lah, macam if you book under your name Ama, just go there Ama. Yeah. You need to arrive at least 30 minutes before the show what to redeem because there's going to be a lot of people Yeah, okay. Have fun for later. No lah, I'm not going. I'm still in Indonesia lah. The ticket I give to my brother lah, so my brother is going to be there lah. My sister. Okay, Ama. Take care, Ama. Oke, bye-bye. Ini dia paling ujung, Ustaz. Paling ujung. Ini yang akan membuat Anda terkejut lagi. Sebetulnya Anda semua ini loh Rasulnya Allah. Terkejut kan? Terkejut enggak?
Tapi anehnya selama ini Anda tidak mau jadi Rasulnya Allah, kecuali jadi Rasulnya setan. Duduk diutus hawa nafsu, ngerokok diutus hawa nafsu, mengemudi diutus hawa nafsu, sholat diutus hawa nafsu. Itu anehnya. Anda tidak bisa lillahi ta'ala tapi linafsi. Berarti Anda lebih memilih jadi Rasulnya setan daripada Rasulnya Allah. Ya enggak? Berarti kami secara langsung Rasulnya Allah. Tapi kami Kalau Anda sudah sadar bahwa hidup dan badan itu bukan milik Anda, baru Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Kenapa? Kamu tidak bisa apa-apa kecuali aku. Itulah Rasul. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, para nabi diturunkan supaya kita mengikuti itu. Supaya jadi khalifahnya Allah lagi. Jangan jadi khalifahnya setan. Tapi secara secara ini konteks Rasul itu yang saya tahu Ya, itu kan orang-orang pilihan. secara syariatnya. Secara Kalau Anda mengaku menjadi pengikut Rasul, mana Rasulnya? Kalau Rasulnya saja 14 abad. Contoh logika. Anda menerima ilmu dari saya. Anda paham. Terus Anda sampaikan kepada teman Anda yang di luar. Kira-kira paham Anda dengan paham teman Anda sama enggak? Teman Anda nyampaikan lagi ke temannya. Jauh tambah enggak? Tambah sesat enggak? Apalagi 14 abad. 14 abad bro. Ditinggal Nabi Muhammad. Inilah ajaran Muhammad yang original. Supaya apa? Manusia bisa pulang kepada Allah. Maka bangkitkanlah Muhammad yang ada di dalam hatimu yang selama ini kau kubur. Kalau sudah bangkit Muhammadnya, itulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nyata anda. Tidak angen-angen lagi. Bukan Islam abal-abal. Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kalau seluruh manusia paham begini, agama apapun tidak akan ada pecohan, tidak ada pertengkaran. Kenapa? Sama Tuhannya. Sekarang Anda baru percaya bahwa Anda khalifah Allah. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak percaya Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Anda tinggal di langit apa di bumi? Pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Sip. Jadi tadi Ustaz bilang dari semalam sampai ini kan kalau Ustaz bilang tuh Allah tuh ada di diri kita. Tapi saya pernah dengar orang menyampaikan kalau Allah itu bersemayam di ars. Ars azim. Arsyil azim. Ars yang agung, ya kan? Iya. Nah. Itu. Sudah? Jadi sebelum Allah menciptakan ars itu Allah di mana gitu? Yang saya tanyakan itu sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Saya pernah jumpa dengan orang ateis. Orang ateis ini sudah dari Sabang sampai Merauke cari tuan-tuan guru, cari mursyid, menanyakan katanya Allah itu Maha Pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dan orang ateis ini tak menemukan jawaban yang memuaskan hatinya. Suatu saat ketemu saya, meskipun lewat Facebook. Katanya Anda, Ustadz, saya tanya. Katanya Allah Maha Pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Secara kemanusiaan, mana ada manusia yang bisa jawab. Sementara manusianya belum ketemu Allah. Tak tanya langsung kepada Allah ya. Nah,
Setelah masuk saya ke dalam diri saya, ada jawaban. Yang menciptakan Allah adalah kamu sendiri. Nah, jawaban saya waktu itu. Loh, kok bisa Ustaz? Kalau kamu tidak hidup, apakah kamu bisa bertanya siapa yang menciptakan Allah? Terus saya tanya balik, Anda ciptaan siapa sih? Oh, kalau saya ciptaan ibu bapak saya. Tanpa ibu bapak saya tidak ada. Terus ibu bapak Anda, ciptaan nenek kakek saya. Tak kejar sampai ke Nabi Adam. Lah kalau Nabi Adam ciptaan siapa? Oh, kalau Nabi Adam terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Langit, bumi, matahari, mendung, semuanya ini jadi sendiri. Pemahamannya orang ateis kenapa begitu? Sama enggak dengan pemahaman Anda? Sama enggak dengan pemahaman Anda? Seolah-olah semua ini jadi sendiri tanpa Tuhan. Ya enggak? Hidup yang Anda aku akui, badan yang Anda aku akui, sama. Ternyata kita selama ini pahamnya paham ateis. Akhirnya orang itu, okelah kalau Anda pahamnya begitu. Kalau Adam tidak ada yang menciptakan alam semesta ini jadi sendiri. Coba Anda, seumpama Anda tidak punya baju dan celana. Anda tak kasih uang 100.000, Anda pergi ke pasar beli kain. Setelah beli kain, Anda kembali ke rumah, ambil rokok, ngopi, nyantai-nyantai, sambil Anda pandang terus kain itu. Pandang terus. Sampai kain itu nanti gerak-gerak sendiri. Sampai kain itu bisa ngukur-ngukur sendiri. Sampai kain itu bisa motong-motong sendiri. Sampai kain itu bisa jahit-jahit sendiri. Sebelum saya selesai ngomong, saya gila kamu Ustaz. Masa kan bisa bergerak sendiri, bisa ngukur sendiri, bisa. Anda lebih gila daripada saya. Masa yang segini besarnya tidak ada yang menciptakan? Langsung diam orangnya. Iya ya. Berarti ciptaan harus ada yang menciptakan. Anda, saya selama ini, mana yang menciptakan kita? Kita yang jadi pencipta. Ya enggak? Akhirnya, endingnya bilang, oh ternyata kan dia orang ateis itu suka baca bukunya Siti Jenar. Oh ternyata ajaran Siti Jenar ini bukan mitos, nyata. Saya dianggap Siti Jenar, ya biarlah. Jadi endingnya dia berkata, berarti hidup ini yang dikatakan Tuhan Allah itu. Ya cari sendiri sana. Saya ndak biar orang nyari sendiri. Itu orang ateis bisa ketembak, merasa bahwa Allah itu nyata. Apalagi yang beragama. Iya ndak? Allah itu sebenarnya ciptaan Anda ini. Contoh, logika. Lebih dahulu mana? Lebih wujud mana? Lebih kidam dahulu mana Anda dengan Allah? Anda kenal diri Anda dengan Anda kenal Allah dulu mana? Kan lebih dulu Anda. Berarti Anda merampas sifat dahulunya Allah menjadi dahulunya Anda. Kebalik semua kan? Bakok kekal. Yang kekal dia di Anda itu siapa sekarang? Allah apa Anda? Jadi ini istilahnya tak tembak iya. Kenapa? Agar kocar kacir bosan di sini, agar sadar.
setannya agar tidak goda lagi. Makanya ditunjukkan kitab-kitabnya biar Anda bisa baca sendiri. Kalau Al-Quran sudah biasa, tapi kalau kitab diri Anda sendiri, Anda tidak pernah baca selama ini. Anda sibuk mencari makom-makom yang keramat, wali-wali Allah. Makom Anda sendiri mana pernah Anda kunjungi. Kuburan Anda sendiri di dalam hati Anda, kerasulan Anda, kekhalifahan Anda kubur. Anda memilih jadi budak-budaknya setan daripada budaknya Allah. Iya enggak? Nah. Alhamdulillah. Mudah diterima ya jawabannya ya. Tapi masih rancu menurut saya, Ustaz. Jadi di mana sebelum Allah itu di ars itu, Allah di mana posisinya? Begini, Selain jawabannya ketika Anda tidak ada, apakah Anda tahu diri Anda? Apalagi Allah, ngapain ditanyakan Anda kepada diri Anda saja tidak tahu, apalagi kepada Allah. Sudah selesai, kembali ke Allah, selesai. Tapi kalau kita kembali kepada hawa nafsu, banyak imajinasinya, mikir macam-macamnya di luar. Padahal yang di luar sudah ada yang ada di sini. Alam akhirat di sini. Kapan akhirat? Ketika Anda sadar. Pas ngerokok, ya Allah, ternyata engkau. Nah, kan balik Anda ke akhirat. Akhirat apa? Tuhan Anda pertuhankan. Itulah akhirat. Dunia baik, akhirnya baik. Meskipun Anda merokok, tapi hatinya lurus, pulang kepada lillah. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dari api neraka apa? Selamat dari hawa nafsumu. Itu gampang. Tapi ini tidak pernah dibahas. Karena ini ilmu rahasia. Jadi orang-orang yang dipilih Allah saja. Tapi saya tidak merahasiakan ini. Kalau saya merahasiakan ini, ya tidak tahu enggak ke YouTube. Meskipun saya unggah ke YouTube, orang-orang yang mendengarkan kalau tidak ada izin Allah ya tidak paham. Karena ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Kalau ini ilmu saya agak sembunyikan, bro. Berhubung ini ilmunya Allah, disampaikan kepada manusia. Tugasnya Nabi Muhammad kan hanya sampaikan, Muhammad sampaikan. Babakan hidayah, babakan kehendak atas apa yang kau sampaikan. Apa kata aku, katanya Allah, yang tugas kita menyampaikan. Babakan orang paham dan tidak, sakar, pokoknya saya nyampaikan itu aja. Makanya saya tidak cari santri, tidak cari murid, saya cari sahabat. Biar apa? Biar enak ngobrol. Tidak ada sungkan-sungkanan. Kalau ada kiai sama muridnya kan, akhirnya muridnya mengagung-agungkan gurunya. Tidak ketemu sama Tuhannya. Ini Ustaz. Anak. Iya, anak yang ke-6. Ustaz, anak saya 6. Oh, anak terakhir. Iya. Kelas berapa? Kelas 3 le, salam le. Ini kelas 3 SMP. Yang terakhir. Yang ada sudah rumah tangga, sudah kawin. Ya, yang pertama. Laki-laki perempuan. Perempuan. Alhamdulillah. Ayo kurang satu lagi ya. Apa lagi? Nanti saya pikir lagi nanti waktu jumpa kawan. Tapi pertanyaan jawabannya kira-kira bisa memuaskan? Bisa. Alhamdulillah. Itu namanya rahmat.
jarang orang ini bisa dibukakan kepahamannya. Para kiai alim ulama belum tentu paham. Belum tentu. Kenapa? Karena mereka tambah besar, bro, kehormatannya, kebanggaannya, ilmunya, kayak surgane dewi. Ya lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim ya, itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.